Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sorry kemarin gue nggak sempet buat video karena biasalah kesibukannya. Gak apa-apa, ini gue buat malam, nanti pagi lah gue share ya. Ini tuh 2343. Cakep. Oke, ini ada yang mungkin bertanya ya, atau kepikiran ini migrasi kapan sebenarnya. Itu yang sudah lulus KYC tapi belum migrasi, ada informasi soal migrasi ya. Ini kita bisa baca sama-sama dari IP News. Jangan khawatir, semua perintis berkontribusi untuk ini. Picor Team tidak akan meninggalkan pengguna nyata ya. Kita coba terjemahkan, oke? Migrasi lambat saat ini dan kadang-kadang dijeda untuk pembaruan, penyetelan, dan penskalaan penting. Setelah Anda menandatangani langkah 7, harap berikan lebih banyak waktu karena antrian saat ini panjang tanpa batas waktu tertentu. Jika Anda memang seorang penambang yang memenuhi syarat tanpa pelanggaran kebijakan, pada akhirnya Anda akan bermigrasi. Oke, setelah migrasi ada periode menunggu 14 hari sebelum Anda dapat memindahkan jumlah yang tersedia ke dompet Anda. Oh iya, setelah migrasi. Jadi kalau misalkan ada yang sudah migrasi nih gitu, terus kok mana koinnya belum masuk gitu, itu ada jeda juga ternyata selama 14 hari ya katanya. Jadi jangan kaget lah, itu yang penting sudah ada misalkan notif migrasi. Oke, udah sempurna semua tuh, kolomnya hijau semua ya. Jadi kolom 7 terus kolom 8-nya. Nah, tapi kok koinnya belum masuk, berarti itu lagi jeda selama 14 hari ya. Itu ditunggu aja. Oke, kita lanjut. Ada juga informasi ini dari Dorisin sama soal migrasi ya. Oke, kita terjemahkan. Menurut catatan blockchain, tampaknya saat ini ada 1,97 miliar Pi yang bermigrasi dan 0,68 miliar tersedia untuk digunakan. Oke, namun penting untuk dicatat bahwa sejumlah besar Pi telah dijual atau ditukar melalui saluran tidak resmi. Waduh, ini saluran tidak resmi berarti intinya mungkin ditukar secara uang fiat ya. Mempertimbangkan hal ini, kami dapat memperkirakan bahwa sebagian Pi sekarang berada di tangan pioner dan pembeli yang memiliki jumlah besar. Kacau. Ke depan saat mainnet dibuka, Pi yang tersedia berlipat ganda menjadi 1,36 miliar. Kami dapat mengantisipasi migrasi lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa kekayaan global diperkirakan sekitar 500 triliun dolar ya. Berdasarkan angka-angka ini, jika kita mengasumsikan Pi yang tersedia akan berlipat ganda seperti yang disebutkan sebelumnya, itu berapa itu 1.360 juta ya. Setiap Pi dapat bernilai 360 sekian lah ya, 367,647 dolar. Itulah latar belakang teori GCP. Wow, berarti ini latar belakang teori GCP ya. Masuknya ada sama pembahasan migrasi juga. Dorisin tuh emang suka ngebocorin. Iya, berarti kalkulasinya itu masuk di
catatan kekayaan global ya, itu kisaran 500 triliun dolar. Ya, di situ berdasarkan angka-angka ini, jika kita mengasumsikan pai yang tersedia akan berlipat ganda seperti yang disebutkan sebelumnya. Oh iya. Berarti kenapa sampai bisa terbentuk itu loh maksudnya ya. Kenapa sampai bisa terbentuk 314159 itu karena ada hitung-hitungannya gitu loh, mengacu ke kekayaan global itu ya. Siap. Oke, kita geser dulu. Tentu saja estimasi ini bergantung pada berbagai faktor dan mengasumsikan 2 kali lipat dari pai yang tersedia. Namun ketika mainnet terbuka, masuk akal untuk mengharapkan bahwa kisaran harga untuk pai bisa antara 200 dolar dan 500, maksudnya 200.000 dolar dan 500.000 dolar ya, tergantung pada berapa banyak pai yang dimigrasi tersedia untuk digunakan dari 1 miliar hingga 2,6 miliar. Penting untuk mempertimbangkan harga yang ditempatkan pada Bitcoin yang mencapai sejarah tertingginya di angka itu 68 dolar ya, 789. Berarti ya kita juga mengacu ke Bitcoin. Intinya seperti yang dulu pernah ada bahasa atau itu, jangan sampai atau pai itu harus di atas Bitcoin ya, karena sempat beredar kabar atau gua sempat dengar ya, nggak tahu barangkali nih pioner ada yang sempat dengar juga soal ini gitu, katanya itu gitu loh. Dr. Nicholas Kokalis waktu masa mau mempromosikan pai itu ada yang membeli, dan membelinya itu dengan Bitcoin yang harganya tinggi. Nah, karena modalnya tinggi gitu kan, makanya kenapa pai itu harus di atas harga beli Bitcoin tadi itu sempat ada seperti itu. Oke ya, barangkali ada juga yang pioners yang stay di channel Mang Adun nih denger, silahkan komen, atau barangkali ada yang versi lain gitu, komentar aja. Kita lanjut ya. Network menawarkan nilai blockchain publik, nilai ekosistem, serta nilai pioner dan simpul yang berkontribusi pada stabilitasnya sebagai mata uang yang digunakan sehari-hari. Kami juga harus ingat bahwa ketika memperkirakan pasokan, tidak bijaksana untuk memasukkan seluruh 65 miliar pai karena sebagian besar berasal dari bonus pai yang tanggal lirisnya masih belum pasti. Oh iya. Benar. Berarti itu kalau misalkan 65 miliar dimasukin semua itu tuh pasokannya itu kan dengan harga, dengan bonus ya gitu, misalkan bonus kode referral atau bonus validator atau bonus karena kita sering menjalankan aplikasi gitu, jalan-jalan misalkan di browser atau di mana gitu kan, bonus penambangan banyak ya. Oke, kita lanjut. Ini dia tanggal rilisnya masih belum pasti saat pembuka mainnet. Lingkaran keamanan pai telah terkunci secara otomatis. Nah, ini yang security circle ya, atau lingkaran keamanan 100% selama 3 tahun. Oke, itu artinya selama 3 tahun kebanyakan perintis yang mengunci 90 hanya dapat memiliki, oh ini mah yang penguncian ya, lingkaran keamanan pai. Oh iya paham. Berarti ini yang sistem lockup atau penguncian yang maksimalnya itu selama 3 tahun ya. Selama perintis nih, itu artinya selama 3 tahun kebanyakan perintis yang mengunci 90% hanya dapat memiliki puluhan hingga maksimal 400 pai yang digunakan. Oke,
Oke, selama 3 tahun itu ya. Jadi nggak banyak karena dikunci gitu. Tentu saja ada beberapa perintis yang tidak mengunci atau hanya mengunci 25%. Iya iya. Ini hitung-hitungannya lumayan biasa. Bikin kepala kita anget ya, atau kepala gua aja nih. Nggak apa-apa, tapi yang penting kita pelajari kan, hal-hal yang semacam ini penting biar kita tahu gitu kan. Dan 50% akan memiliki lebih banyak pi, seperti ribuan untuk digunakan ya. Karena standarnya adalah 90% dan kami melihat sebagian besar perintis mengunci 90% katanya. Saya juga melihat banyak pelopor 100% terkunci. Itu berarti mereka tidak memiliki pi untuk digunakan dalam 3 tahun. Wow. Ini Dorisin juga pernah menyebutkan beliau salah satu penggenggam pi yang lockupnya sampai 100% ya. Atau selama 3 tahun itu tidak bisa digunakan gitu loh. Oke. Kita geser lagi. Karena dunia semakin menerima Pi Network Web 3, selama 3 tahun ke depan akan ada peningkatan kekayaan global yang selanjutnya akan mendorong permintaan untuk lingkaran keamanan dan koin dasar yang terkunci ini saat dirilis. Oh iya pada. Jadi setelah yang dikunci itu ada permintaan ya, karena semakin besarnya makin banyak yang mau nerima pi gitu. Itu diminta yang sudah dikunci itu. Maksudnya seperti itu ya. Penyelesaian internasional memerlukan perhitungan mata uang yang signifikan. Oke, seperti yang saya bahas dalam konferensi Twitter tahun lalu. Saya telah melakukan banyak analisis tentang topik ini. Selain didukung teoritis, GCP juga mendapat manfaat dari dukungan barter sebesar 100 juta US dollar. Perlu dicatat bahwa tidak ada data blockchain, maksudnya ya, tidak ada data blockchain yang tersedia karena semua transaksi terjadi di Cina, di mana KYC tidak lulus dan dompet Pi tidak dapat dimigrasikan. Oh ini ya, berarti ini pernah gitu loh, GCP juga mendapat manfaat dari dukungan barter. Nah ini ya, jadi ada pembahasan soal GCP juga yang katanya mendapat manfaat dari dukungan barter sebesar. Jadi dari hasil barter itu bisa menghasilkan 100 juta US dollar ya, perlu dicatat katanya gitu. Itu tidak ada data blockchain yang tersedia karena semua transaksi terjadi di Cina, di mana KYC tidak lulus dan dompet Pi tidak dapat dimigrasikan. Ini ngingetin gue ke pembahasan yang kemarin loh. Ini aduh, keren. Jadi kan bakal ada wallet exchange yang pertama itu, dan yang kedua wallet barter. Jangan-jangan ini sudah memang konsepnya sudah ada sebelumnya, cuman waktu kemarin-kemarin ini baru di Cina. Karena kan tidak ada data blockchainnya nih, belum lulus KYC itu kan. Yang masuk ke web 3 yang ada data transaksinya itu kan yang sudah QAC, koin yang sudah dimigrasikan. Oke, sementara di sini pembahasan GCP yang mendapatkan manfaat sampai 100 juta dolar itu dari koin yang belum lulus QAC. Wah, ini asik nih. Oke. Jangan-jangan konsep itu memang sudah ada sebelumnya ya. Yang kemarin kita bahas itu masalah 2 dompet Sign ya, kalau nggak salah. Semua analisis di atas hanya untuk referensi. Saya tidak memiliki afiliasi dengan core team. Oke, lupa gua afiliasi itu apa gitu ya. Sebentar kita lihat afiliasi. Nah ini dia, pertalian sebagai anggota baru, anggota atau cabang, bentuk kerjasama antara dua lembaga pendidikan. Jadi intinya nggak ada apa namanya ya, nggak ada komunikasi atau kayak gitulah, nggak ada sangkut paut istilahnya gitu loh. Ini
katanya cuman referensi dari sejarah-sejarah ya, yang tadi Dorisin katakan itu yang pernah terjadi gitu, diungkap, dan dari menurut pendataan juga. Wah, seperti itu ya, karena kan beliau memang orang yang pertama sebagai pelopor GCP, terus juga sangat antusias dan banyak paham sudah dengan apa namanya ya, ilmu-ilmu di Pi Network-nya beliau mumpuni lah gitu loh, sampai ngerti masalah hitung-hitungan dan sebagainya ya. Gue juga sebenarnya salut lah sama beliau nih. Oke, ini masih ada, kita bisa lihat apa namanya Block Explorer yang katanya Dr. Nicholas ini asli ya ini. Terus ini apalagi sama kayaknya. Nah, ini ada, ini sama, gue juga belum baca sebenarnya. Gue lebih seneng baca sama-sama ya, seperti biasa. Oke, kita bisa terjemahkan, baca sama-sama. Ada apa lagi maksudnya seperti itu. Investasi ini apa ini coba ya. Pada 10 November 2021 Bitcoin kembali mencapai level tertinggi. Oh, ini yang tadi dibahas ya sepanjang masa tuh, betul. Sebelum ditutup pada 60. Oh iya 4 dolar. Oh, ininya nih. Apa namanya catatannya ya, Desember turun hingga 46 fluktuasi. Nah, ini yang tidak apa sih namanya, bukan harga konsensus seperti itu ya, mengalami fluktuasi, sementara Pi Network itu nggak bakal mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu apa? Fluktuasi itu perubahan harga ya, kalau di istilah cryptocurrency gitu. Terus antara Januari dan Mei 2022 harga Bitcoin, oh iya ini soal harga penurunannya dan sejarah peningkatan pertama ya sejak Desember musim kripto. Udah, kita silakan kalau ada yang mau lanjut baca, di stop aja. Ini cukup ya kayaknya. Coba masih ada nggak? Oke. Ini kan foto dari ini, dari postingannya dari sini tuh. Cuman gua masuk ke satu-satunya. Satu pertama ini, terus kedua ini, ketiga ini ya. Oke. Tuh udah. Dan ini ada, oh ya, bonus lah, anggap lah ya ini informasi bonus. Ini juga keren. Kenapa gue bawa ke sini? Karena ini masuk TV Indonesia dan TVRI. Ini senior kalau gue bilang TVRI itu ya, karena zaman gue kecil udah ada lah, udah bahkan sebelum yang lain-lain ada tuh. Dulu Dunia Dalam Berita ya, yang biasa orang-orang jadul lah pasti paham lah ya gitu. Oke, acara yang diadakan oleh komunitas PGCP di Indonesia ini diliput oleh stasiun televisi Indonesia TVRI. Apa tuh? PGCP mendapat dukungan dari lebih banyak stasiun TV dan media. Wah, keren. Mata uang digital baru internasional Pi Network. Oke, ini kita bisa lihat ya tuh. Udah sebentar, tadi sempat gua pengen gedein. Nah, TVRI ya tuh, TVRI. Oke, siap paham. Intinya seperti itu ya. Ini udah cuman apa sih, skip aja lah ya tuh, nggak ada lagi. Ini cuman pemberitaan yang di TVRI itu. Oke, udah semua yang biasa. Kalau misalkan ada yang bisa gue simpulkan ya gue simpulkan ya. Gini kesimpulannya di video kali ini, yaitu soal migrasi. Jangan khawatir dan jangan takut. Kita sambil lihat apa namanya, mana tadi cewek tuh. Mas Belajar seneng banget kalau ngeliat cewek-cewek kayak gini nih ya. Gua iniin aja deh ya. Nggak aman tadi, nggak ada lah. Udah gini, soal ini mas, gue mah santai orangnya ya gitu, ngobrol aja gitu. Soal migrasi, yang pertama nggak ada yang bakal ditinggal, dan ada soal jeda ya. Saat ini
sedang dijeda dan lambat kadang karena untuk pembaruan juga gitu, tapi yang pasti masih berjalan. Dan kalau misalkan tadi tuh, kalau misalkan sudah migrasi, dikatakan di sini, dan kalau misalkan sudah migrasi tapi belum masuk, itu di situ ada periode menunggu bahasanya ya. 14 hari sebelum Anda dapat memindahkan jumlah yang tersedia ke dompet Anda gitu. Jadi nggak usah kaget kalau misalkan gue udah migrasi tapi belum masuk koinnya. Nah, itu berarti lagi periode disebutnya menunggu ya, 14 hari. Oke, dan tadi yang dari Dorisin, pokoknya pembahasannya udah seperti itulah. Ribet gue juga sebenarnya, tapi alhamdulillah kita bisa sedikit banyaknya sama-sama belajar ya gitu. Channel Mang Adun nih ya, gue akui lah bukan channel profesional ya gitu. Gue akui guanya juga amatiran ya kan. Yang mau sih monggo, gue sih gitu aja. Gue juga lebih baik jujur-jujuran gitu. Gue kalau misalkan makanya ada salah mohon maaf gitu kan, ada keliru ya mohon maaf, kalau ada salah tafsir ya mohon diluruskan. Itu yang sering gue sampaikan ya gitu, karena gue juga bukan siapa-siapa gitu. Channel Mang Adun besarnya karena pioners gitu. Mang Adun bahasnya tadinya bukan Network, tapi karena setelah bahas Network kok ini banyak yang suka gitu kan, ya udah akhirnya Network terus gitu. Oke, siap. Udah cukup panjang lumayan lah ya. Nggak apa-apa, sambil ngopi aja di channel Mang Adun sih. Thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Buat yang baru gabung, jangan kaget dengan ya karakter gue yang seperti ini ya. Selamat bergabung. Oke, buat yang lekos, terima kasih ya, like, comment, subscribe, atau yang sudah membagikan video gue ke semua sosial media yang baik itu Facebook maupun terserah lah, mau ke WhatsApp, kemana, tetangga, mantan, silahkan aja. Thank you ya. Semoga kita semua diberikan sehat, panjang umur selalu, amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan dilancarkan rezekinya, diberkahi juga semuanya, amin. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada informasi Network selanjutnya seperti biasa akan gue bahas lagi. Oke, thank you ya. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.